Halo, selamat pagi. Kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 A, B, dan C ya. Untuk video ini kita melanjutkan materi terkait dengan bab 2. Coba cek ke PowerPoint-nya ya. Bab 2 yang terakhir tentang mobilitas sosial. Untuk mobilitas sosial materinya belum selesai ya. Ini ada lanjutan materi, tapi berkaitan dengan hal yang sama. Coba cek. Dari atas saja lah ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita udah cek terkait dengan tujuan pembelajaran dari mobilitas sosial, lalu tentang pluralitas dan keterkaitan mobilitas pluralitas dengan adanya konflik dan integrasi. Ini dua hal yang saling bertentangan ya. Di dalam kehidupan sosial ada perpecahan, ada persatuan juga. Terus kita membahas pengertian mobilitas sosial. Nah, lalu juga ada terkait bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ini ada 4 ya. Secara horizontal, terus secara vertikal, secara vertikal baik itu ke bawah maupun ke atas. Lalu antar dan intragenerasi ya. Dari yang segenerasi atau sebaya dengan yang berbeda zaman kelahirannya ya, beda generasi. Lalu juga terkait mobilitas sosial secara geografis, secara lokasi. Lalu untuk gambar-gambar ilustrasinya juga sudah. Selain itu, selain bentuk-bentuk, ada faktor-faktor yang mendorong ataupun menghambat dalam pergerakan mobilitas sosial. Faktor pendorong yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ataupun di Zoom ya, ada faktor struktural, individu, politik, ekonomi, sosial, dan terakhir kemudahan dalam akses pendidikan. Lalu ini juga gambarnya sudah dijabarkan. Ini ada faktor penghambatnya ya. Ada 5 di sini, yaitu tentang kemiskinan, ini terkait dengan ekonomi. Lalu terkait dengan sosialnya sendiri itu ada diskriminasi ya, baik itu ras, agama, dan juga diskriminasi kelas. Lalu yang keempat, pengaruh sosialisasi kelas sosial dan terkait gender atau jenis kelamin ya. Jadi ada 5 faktor yang bisa menghambat seseorang mengalami mobilitas sosial. Nah, untuk di pembahasan selanjutnya ini materinya melanjutkan ya, tidak begitu banyak terkait dengan mobilitas sosial dalam bentuk vertikal ya. Nah, vertikal yang kita fokuskan di sini adalah vertikal ke atas. Kenapa vertikal ke atas ya Nana? Karena kita di dalam kehidupan ini tujuannya adalah menjadi seorang yang lebih baik, menjadi seorang yang lebih maju, menjadi seseorang yang lebih lengkap dari sebelum-sebelumnya. Bukan menjadi seseorang yang mundur, seseorang yang menjadi kurang, atau seseorang yang menjadi loser lah kalau istilahnya ya, from hero to zero ya, tidak boleh sampai seperti itu ya. Bagi yang sudah mencapai posisi seperti ini di tengah, ini ada 3 misalnya, atas, tengah, bawah. Bagi yang posisi sudah di tengah ya, jangan sampai dia ke bawah, apalagi yang sudah di atas jangan sampai dia ke tengah atau ke bawah ya. Kalau bisa, kalau yang di atas ya bertahan, atau bisa ditinggiin lagi akan tingkat kehidupannya. Nah, jadi kita fokusnya mobilitas vertikal secara ke atas. Peningkatan kehidupan, peningkatan kualitas hidup ya. Status sosial ataupun tingkat sosial seseorang ke atas. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah merubah standar hidupnya ya. Merubah standar hidup ini berkaitan dengan ekonomi ya. Yang namanya orang ketika sudah memperbaiki standar hidupnya, baik itu cara berpakaian, lalu bagaimana dia cara berdinamika, lalu dalam perilaku sehari-hari, itu berkaitan dengan standar hidup, itu perlu ditingkatkan lagi ya. Menjadi seorang yang lebih di atas berarti dia harus mau merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Dengan contoh misalnya mengikuti norma-norma yang memang sesuai dengan standar hidupnya dia ya. Contohnya ketika makan, orang yang standar hidupnya di atas ya, ketika makan akan memilih makanan-makanan yang bergizi pasti supaya dia sehat.
ya. Berbeda dengan orang yang hidupnya berkekurangan, ya. Ketika hidupnya berkekurangan, untuk makan saja bisa jadi kan sulit ya, sehingga dia tidak terlalu dapat memilah-milah makanan mana yang baik untuk dimakan, atau 4 sehat 5 sempurna ya misalnya ya, mana yang tidak, seperti itu. Ya, yang pertama merubah standar hidupnya dia, bisa berkaitan dengan hal ekonomi. Yang kedua, perubahan tempat tinggal. Ya. Nah, kalau tempat tinggal ini kan dalam kenyataan objektif ya, dalam bentuk barang, dalam bentuk material nyata kita bisa lihat. Ketika seseorang yang mengalami mobilitas vertikal ke atas, ya, tempat tinggalnya pasti akan lebih baik, ya, dengan lokasi yang misalnya berada di perkotaan, atau dengan bentuknya yang yang modern, dengan ukurannya yang tidak kecil, misalnya tipe tengah, ukuran 60 atau ukuran 72, ya, atau yang memiliki beberapa lantai, itu termasuk perubahan tempat tinggal. Ini juga bisa dipengaruhi dari faktor ekonominya. Ya. Yang berikut perubahan tingkah laku. Nah, tingkah laku bisa masuk ke dalam bagaimana seseorang yang mengalami mobilitas ke atas menjadi orang yang lebih maju, dia akan merubah tingkah lakunya menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Secara pendidikan dia tinggi, otomatis tingkah lakunya juga akan sesuai. Ya. Contoh, ketika seorang memiliki pendidikan, maka dia akan melakukan tindakan dengan hati-hati, tidak mudah mengeluarkan kata-kata kasar, tidak mudah mengeluarkan emosinya, karena yang namanya orang yang berpendidikan pasti akan berpikir baik-baik terhadap segala tingkah lakunya. Seharusnya seperti itu, ya kan? Atau yang secara ekonomi sudah naik, sudah tinggi, maka dia harus juga menyesuaikan tingkah lakunya. Contoh, ketika dia punya mobil mewah, ya kan, lalu tingkah lakunya tidak disesuaikan dengan kemampuannya dia dalam membeli mobil mewah. Contohnya nih ya, dari mobil dia semaunya sendiri buang sampah, berarti dia belum dapat melakukan atau menyesuaikan mobilitas vertikal ke atas di dalam hal tingkah laku. Seperti itu ya. Kenapa? Karena yang namanya orang ketika punya mobil mewah, dia didapat dari usaha dia, otomatis dia juga memiliki perbaikan dalam hal tingkah laku, perubahan tingkah laku. Yang berikutnya adalah pernikahan. Nah, ini kalau pernikahan kan bisa membantu seseorang ya, yang tadinya sendiri berjuang, ya, kalau sudah dewasa itu kan ada suami dan istri akan berpasangan. Ketika mereka berdua bekerja, ya, atau salah satunya ternyata merupakan anak sultan atau anak pejabat, otomatis bisa meningkatkan tingkat sosial seseorang yang salah satunya itu kurang. Ya, contohnya yang cewek ternyata dia anak pejabat, yang cowok ternyata dari keluarga sederhana, keluarga biasa. Otomatis ketika menikah, ya, yang cowok juga akan terangkat tingkat sosial. Ya, yang tadinya misalnya ngobrol sama tukang ojek atau ngobrol sama tukang pedagang-pedagang biasa, ketika dia menikah dengan anak pejabat, dia ngobrolnya sudah dengan anggota parpol, ya kan, atau misalnya anggota DPR atau DPRD dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Yang terakhir, bergabung dengan organisasi tertentu. Ya. Nah, organisasi memang sebuah channel juga ya. Ini kaitannya dengan yang selanjutnya di sini. Channel atau saluran mobilitas sosial. Ya, organisasi tertentu itu bisa terdiri dari beberapa. Kita lihat di sini ada organisasi politik, ya, organisasi ekonomi, organisasi keahlian atau profesi, lalu juga ada organisasi atau lembaga pendidikan. Di sini juga bisa masuk organisasi. Ya. Nah, contohnya begini, yang pertama dulu dari organisasi politik dulu ya. Organisasi politik tadi contohnya ketika seseorang bergabung dengan kepartaian partai politik.
maka orang tersebut pasti akan memiliki channel, memiliki relasi yang lebih lekat dengan lingkaran dunia politik, ya. Misalnya dia akan sering mengikuti kampanye, akan sering mengikuti program kebijakan partainya, atau akan lebih sering ikut di dalam misalnya kinerja-kinerja atau pelaksanaan program kerja kepala daerah ataupun DPR yang berasal dari partai yang sama. Ya, otomatis dia akan terseret secara tidak langsung gitu. Dan untuk masuk ke dalam organisasi politik ini tidak murah dan tidak mudah. Ya, pasti ada ekonomi, ada uang, ada uang material yang harus dibayar. Seperti itu. Yang berikutnya organisasi ekonomi. Ya, ini banyak sekali kalau organisasi ekonomi, ya, baik itu ekonomi kelas tinggi, kelas menengah atau kelas bawah. Kalau Pak Yudi kasih contohnya kelas bawah aja, ya. Contoh ketika misalnya ada paguyuban pengusaha makanan ringan, ya, atau paguyuban pengusaha franchise, ataupun paguyuban pengusaha ternak lele, misalnya itu kan terkait dengan organisasi ekonomi, ya kan. Nah, ketika mereka bergabung di dalam organisasi tersebut, ada sebuah dinamika yang terjadi antara satu orang dengan orang lain yang bergabung di organisasi yang tadi Pak dibilang ya kecil lah, ya. Itu akan bisa saling memberikan sharing, memberikan pendapat, memberikan pengalaman. Sehingga orang yang tadinya memulai dari nol, nggak tahu apa-apa nih, lalu dia gabung dengan organisasi ekonomi itu, misalnya ternak lele tadi, maka orang itu akan perlahan demi perlahan belajar dari orang yang sudah ahli tersebut di bidang ternak lele. Sehingga lambat laun orang tersebut akan meningkat status sosialnya. Kenapa? Ya bisa jadi nanti kemungkinan sukses di dalam melaksanakan usahanya. Seperti itu. Itu yang taraf rendah. Belum lagi yang taraf tengah ataupun taraf atas. Kalau yang taraf atas contohnya misalnya organisasi saham yang berkaitan dengan saham ataupun berkaitan dengan MLM mungkin, ya, seperti itu. Lalu organisasi keahlian atau profesi. Nah, ini bisa macam-macam, ya. Kalau guru ada namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. MGMP, ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ataupun misalnya asosiasi guru mata pelajaran apa. Ya, orang itu akan saling sharing, akan saling memberikan pengalaman. Sehingga orang yang tadinya nggak tahu apa-apa atau yang pengetahuannya di tingkat tengah atau bawah akan meningkat karena melakukan dinamika. Lalu ini lembaga pendidikan, ya, sampai sekarang di Indonesia pendidikan merupakan hal yang utama, ya. Meskipun menurut beberapa orang pendidikan tidak penting, ya, tetapi persentase orang yang berhasil tanpa pendidikan itu masih tergolong kecil, ya. Itu meskipun kalau sekarang orang yang nggak berpendidikan juga bisa mencari uang, ya, lewat yang namanya internet, itu kan banyak sekali, ya. Misalnya sebagai model atau sebagai YouTuber ataupun ikut syuting apa itu juga bisa. Tapi pendidikan adalah investasi jangka panjang dan merupakan saluran yang masih sangat diperlukan di dalam kehidupan, ya. Lalu lembaga keagamaan ini juga bisa masuk organisasi, ya. Lembaga keagamaan contohnya, ya, kalau di Indonesia kan banyak lembaga keagamaan Islam karena mayoritas agama Islam, ya. Ketika mereka bergabung di dalam suatu lembaga keagamaan, misalnya, ya, ada FPI atau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya. Agama ini juga merupakan sebuah lingkungan yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan. Para pemimpin agama pasti akan disegani, pasti akan diikuti, ya, jalan pikirannya, perkataannya pasti akan diikuti. Seperti itu. Saluran perkawinan ini yang tadi. Nah, hal yang terakhir di sini ini yang bisa berbeda, ya, yaitu ada angkatan bersenjata. Ini sangat berpengaruh di Indonesia, ya. Angkatan bersenjata identik dengan siapa kira-kira? Ada TNI, ya. TNI, Polri juga bisa masuk sebenarnya. Kalau dulu ada ABRI,
Angkatan Bersenjata Indonesia terdiri dari Polri dan TNI. Kalau sekarang Angkatan Bersenjata itu ya hanya TNI ya. Nah, terkait dengan TNI ya, seseorang yang bisa menjadi TNI ataupun masuk ke dalam dunia militer seperti itu ya, pasti secara tidak langsung nanti di kemudian hari akan meningkat ya status sosialnya. Ya misalnya, wah bapaknya tentara, ya kan? Wah misalnya keluarga besarnya banyak yang jadi tentara. Itu secara tidak langsung akan meningkatkan status sosialnya juga. Seperti itu. Ya. Di Indonesia sendiri ada berapa presiden kira-kira yang sudah pernah menjadi ada berapa tentara yang sudah pernah menjadi presiden? Ada pertama Presiden Soeharto ya kan, mantan tentara TKR dulunya, dia juga terus TNI. Ada juga yang terakhir itu adalah SBY ya, Presiden SBY itu juga dari tentara, dari TNI. Artinya apa? Pengaruh TNI di dalam kehidupan sosial Indonesia terhadap status sosial di Indonesia itu juga cukup besar. Seperti itu. Ya. Lalu berikutnya, ketika mobilitas sosial dialami oleh semua masyarakat, baik itu vertikal, horizontal, naik, turun, ataupun antar generasi, ataupun dalam satu generasi dan berbeda wilayah ya, akan memberikan dampak. Ada dampak positif, ada pula dampak negatif. Dampak positifnya adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, ya kan? Kalau orang yang peduli dengan hidupnya, peduli dengan keluarganya, dia pasti akan melihat orang lain yang lebih baik dari dia supaya dia termotivasi untuk lebih maju, ya. Bukan melihat orang yang lebih kurang darinya. Sederhana ketika kalian di kelas di sekolah ya, punya tugas, wah tugasnya banyak nih. Ada si boy nih, si boy mah nyantai-nyantai aja, gampang lah si boy aja nyantai, ya kan? Itu artinya dia hanya melihat orang yang berada di bawahnya dia atau orang yang tidak maju yang dia lihat. Tapi ketika dia melihat, wah ternyata si siapa namanya Roni, ternyata si Roni itu kalau ngerjain tugas cepet ya kan, bisa ngumpulin tepat waktu, nilainya bagus-bagus, ya kan? Ketika dia melihat si Roni, otomatis dia punya pemikiran yang visioner, pikiran yang lebih maju. Itu dalam hal kecil di sekolah, melihat seseorang yang berprestasi atau orang yang lebih baik dan dijadikan acuan, dijadikan motivasi. Di kemudian hari kalian pasti akan terbiasa dengan hal itu. Ya, ketika di sekolah ya tentang PR, tentang ulangan makanya. Nanti ketika di dunia kuliah atau di dunia kerja nanti kalian akan melihat manfaatnya ketika kalian melihat seseorang dari yang orang paling maju atau orang yang lebih baik dari kalian. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, mempercepat tingkat perubahan sosial. Ketika banyak orang ingin berpikiran maju ya, ingin meningkatkan kualitas ekonominya, ingin meningkatkan taraf pendidikannya ya, maka perubahan sosial akan terjadi di mana-mana. Ya, di diri kalian, di sekitar kalian itu akan terjadi. Yang terakhir, meningkatkan integrasi sosial. Integrasi adalah persatuan ya, persatuan sosial. Ya. Tinggal dilihat dari sudut pandang mana saja ini. Ya, integrasi persatuan. Persatuan bisa muncul akibat adanya mobilitas sosial. Contoh, ketika seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki ekonomi yang baik, dia akan memberikan apa yang dia miliki untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Contoh, misalnya ketika ada orang kaya, punya ekonomi yang cukup, maka dia akan memberikan bantuan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Entah itu berupa sedekah ya, ke misalnya ya, ke tempat-tempat tempat-tempat penerimaan sedekah, contohnya ada di panti asuhan kan, atau di yayasan-yayasan apapun itu. Dalam hal pendidikan misalnya orang memberikan les ataupun memberikan pengetahuan kepada orang-orang secara gratis misalnya, itu termasuk meningkatkan integrasi sosial ya.
Misalnya lewat YouTube, kalian akan menemukan banyak sekali orang-orang membuat video yang bertujuan untuk mencerdaskan kalian, ya toh. Ya, berikutnya dampak negatifnya. Sekali lagi, ketika ada seorang yang mengalami mobilitas sosial naik turun horizontal antar generasi, intergenerasi ataupun juga secara geografis, ya, ini bisa berdampak negatif di dalam lingkungan kehidupan kita. Kalau tadi bisa mempererat integrasi, ya, mempererat hubungan antar sesama anggota masyarakat, ini juga bisa memberikan dampak negatif, yaitu merenggangnya integrasi sosial. Ya, merenggangnya integrasi sosial bisa dalam bentuk pertentangan atau konflik antar pribadi. Ada persaingan, misalnya dalam mencapai target. Misalnya orang yang bersaing secara ekonomi, perusahaan A, perusahaan B, pengusaha A, pengusaha B, saling bersaing. Tetapi ketika persaingannya sudah tidak sehat, maka akan terjadi hubungan yang renggang. Ada terjadi pertentangan atau konflik antar pribadi, ya. Contoh di lingkungan kalian, misalnya si Roni pinter nih dia, lalu ada si Boy berusaha untuk menyamai Roni ternyata di kemudian hari, tetapi yang dilakukan si Boy ini sangat tidak baik. Misalnya si Boy menggunakan cara-cara yang cara-cara yang tidak bagus, ya, atau jahat, cara-cara jahat. Contohnya misalnya ketika ulangan dia mencontek, dia nyari copy jawaban dari internet, ya. Dia nggak pernah belajar, tapi dalam mengerjakan bisa cepat karena copy paste dari internet. Nah, itu sebuah pertentangan yang terjadi antar pribadi dalam mencapai mobilitas sosial secara pendidikan, ya. Lalu merenggangnya integrasi sosial dalam hal konflik antar kelas, ya. Antar kelas, baik itu secara ekonomi, ya, ekonomi atas, menengah ke bawah, ini bisa saling mengalami konflik, ya. Yang di bawah berusaha naik, yang di tengah berusaha naik juga. Nah, yang di atas nggak mungkin tuh berusaha turun, yang di atas berusaha mempertahankan ekonominya. Caranya gimana? Caranya bisa dia melakukan misalnya yang tidak baik, ya, atau yang jahat, ya, dia melakukan monopoli ekonomi sehingga yang di bawah dan di tengah tidak mendapatkan kesempatan untuk naik sampai ke atas. Itu, ya. Perbedaan antar kelas ekonomi contoh. Menimbulkan konflik antar kelompok. Nah, kalau kelompok mau udah sering tawuran nih, ya, bisa jadi nih tawuran ataupun bentrok antar kelompok, itu juga bisa terjadi. Konflik antar generasi, ya. Konflik antar generasi, ya, bisa antara senioritas, ya, dengan junioritas, ya. Orang-orang yang menganggap dirinya senior atau merasa dirinya paling tua, ya, mungkin tidak terima dengan adanya adik kelasnya atau adik angkatannya yang lebih baik, lebih oke, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, gitu. Terjadi gangguan psikologis, stres nih. Nah, ini merenung dia. Merenung. Kenapa merenung? Karena dia sudah berusaha untuk mencapai ekonomi yang lebih baik, berusaha untuk meningkatkan kemampuannya, keterampilannya, meningkatkan pendidikannya, tetapi masih belum berhasil. Karena bisa jadi contohnya terkendala ekonomi, nggak punya uang. Maka bisa jadi terjadi gangguan psikologis. Nah, diharap dari kalian tidak ada yang mengalami seperti ini, ya. Semuanya harus dilakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, dan dengan dengan gembira, ya. Lakukan karena itu yang ingin kalian lakukan, bukan kalian melakukan karena terpaksa. Ketika ada kemauan dari kalian untuk melakukan, otomatis kalian bisa menghandle bisa masuk ini, ya, kecemasan, ketegangan, stres di dalam diri kalian. Seperti itu, ya, bisa menimbulkan dampak negatif. Oke, sepertinya itu saja yang bisa Pak dilanjutkan untuk bahasan mobilitas sosial, ya. Untuk yang video ini tadi kita bahas terkait dengan cara seseorang meningkatkan mobilitas sosialnya,
terus terkait dengan saluran-saluran, lalu juga yang terakhir ada dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Untuk berikutnya Pak diberi soal, ini untuk PSPR ya, pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, artinya ini bisa kalian kerjakan langsung sekarang ya, tetapi dikumpulkannya di waktu mendatang karena bisa dijadikan PR juga. Oke. Ada 5 soal, karena di sini ada jelaskan, 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 lalu terkait dengan jelaskan ini artinya kalian mendeskripsikan. Mendeskripsikan, kalau di sini ada beri contoh Pak ya, dideskripsikan dengan contohnya. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelum-sebelumnya dan video ini ya. Seperti itu. Silahkan dikerjakan, ditulis tangan secara manual ya seperti biasa, difoto lalu diupload di GCR dengan judul PSPR 2.1. Ini 2.1 artinya bab 2 tugas yang pertama. Seperti itu. Untuk waktu pengumpulannya ya, kelas 8A, 8B, 8C itu berbeda ya pastinya ya. Ketika nanti ada pertemuan, misalnya kalian ketemu Pak di hari Kamis atau hari Jumat, H-1 sebelum pertemuan itulah waktu paling lambat ya. Seperti itu. Nah, untuk keterangan lebih lanjut bisa ditanyakan atau nanti dicek di keterangan judul tugas 2.1 di GCR. Seperti itu saja dari Pak Yudi. Mohon maaf tidak bisa melakukan pertemuan Zoom ya, tapi Pak Yudi harap tidak mengurangi esensi untuk kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, seperti itu. Waduh, kuning Mas. Terima kasih, selamat pagi kelas 8. Sampai jumpa.